kalau Mendikbud bisa mengangkat 1 juta 2001 ini guru honor ya umurnya sampai 59 tahun, kenapa tidak kementerian kita juga berjuang hal yang sama? Bukankah dari APBN juga, ya kan Pak? Jadi kami tolong punya, jangan hanya yang dijatahkan berapa yang tadi Bapak bilang 9.000 sekian. Kenapa tidak 1 juta juga kita tuntut Kementerian Agama itu? Nah, kami Komisi 8 mengusung itu Pak. Ya. Anggaran hampir 350 triliun itu semua dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan plus Dinas Pendidikan yang itu SMP, SMA, SD, dan lain-lain. Sementara 55 triliun untuk Kementerian Agama itu dibagi seluruh Indonesia untuk MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, perguruan tinggi agama Islam, baik swasta maupun negeri. Dan pesantren. Ini ada ketimpangan, ketidakadilan anggaran pendidikan yang seharusnya saya kira tantangan Pak Menteri untuk bagaimana kita mencarikan solusi agar pendidikan kita ini diperlakukan dengan penuh kesetaraan. Atas persetujuan Gus Menteri Agama Republik Indonesia serta rekan-rekan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI, maka rapat ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Kami mendapatkan banyak laporan dari berbagai pihak, misalnya salah satunya adalah soal pengangkatan guru melalui formasi rekrutmen tenaga pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja atau PPK. Beberapa alokasi formasi yang dialokasikan pada tahun ini, dan kami tentu ingin mendapatkan penjelasan mengenai misalnya dalam soal pendidikan, formasi PPK di Kementerian Agama sehingga diperoleh kebutuhan guru dan dosen. Serta kita ingin mengetahui bahwa selama ini kebutuhan tersebut di Kementerian Agama hanya melalui proses rekrutmen CPNS. Selanjutnya, tentu kami pun juga ingin mendengarkan lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Ini penting karena tujuan dari upaya kita semua dengan melahirkan undang-undang pesantren dapat segera dilakukan dan diimplementasikan melalui undang-undang pesantren tersebut. Kami persilakan Gus Menteri untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan Gus. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita semua hormati pimpinan Komisi 8, sahabat Kiai Haji Tubagus Aceh Sadili. Kementerian Agama mendapatkan alokasi anggaran sebesar 65 triliun 60 miliar 948 juta 695 rupiah. Kemudian dengan dinamika yang terjadi pada tahun anggaran 2020, ada beberapa efisiensi dan penambahan anggaran Kementerian Agama sehingga mengalami selisih peningkatan anggaran pada akhir tahun sebesar 8,47% atau 5 triliun 508 miliar 420 juta 519.000 rupiah. Isu tentang pengangkatan pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja seperti tadi yang disampaikan dan disinggung oleh pimpinan rapat. Formasi rekrutmen tenaga pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja atau PPPK pada Kementerian Agama tahun 2021 hanya sebanyak 9.464 orang
Formasi ini diperuntukkan bagi PPPK, guru madrasah, guru PAI di sekolah, dan dosen PTKI. Jumlah formasi ini dipandang belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan kekurangan guru dan dosen sebanyak 68.064 orang. Formasi ini baru memenuhi 14% dari total kebutuhan. Adapun rincian secara nasional, kekurangan tersebut adalah 27.641 guru madrasah, 36.866 guru PAI, dan 3.557 dosen PTKI. Untuk itu diperlukan upaya penambahan kuota untuk rekrutmen atau formasi rekrutmen PPPK tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan di atas. Berkenaan dengan hal itu, perlu ada kebijakan rekrutmen guru dan dosen melalui jalur P3K dengan jumlahnya lebih proporsional agar permasalahan kekurangan guru dan dosen dapat dituntaskan. Saat ini dilakukan beberapa langkah, antara lain yang pertama melalui Dirjen Pendis telah disampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui surat agar memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kemendikbud, Kementerian Pan-RB dan BKN. Kemudian mendiskusikan kekurangan kuota ini dengan pihak Kemendikbud yang memiliki kuota mencapai lebih dari 1 juta. Lalu menyiapkan surat untuk dikirim ke Kementerian Pan-RB tentang usulan penambahan kuota rekrutmen guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. Pimpinan yang terhormat dan para anggota Komisi 8 yang sangat kami hormati, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan dalam rapat kerja kali ini. Tentu masukan, dukungan dari pimpinan dari para anggota Komisi 8 DPR RI sangat kami nantikan demi peningkatan kualitas pengelolaan APBN Kementerian Agama di masa-masa yang akan datang. Allahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiq lahu thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah guru agama, kami sangat mendukung sekali. Kenapa Kementerian Agama, Kementerian Dibut bisa 1 juta mengangkat pegawai perjanjian dengan pemerintah 1 juta 2001 ini Pak, dengan honor 4 juta per bulan. Kenapa kita tidak guru agama ini seperti itu juga diperlakukan? Jadi kami mendorong membantu itu Pak, supaya kalau Mendikbud bisa mengangkat 1 juta 2001 ini guru honor, ya umurnya sampai 59 tahun, kenapa tidak kementerian kita juga berjuang hal yang sama? Bukankah ada di APBN juga, ya kan Pak? Jadi kami tolong punya, jangan hanya yang dijatahkan berapa yang tadi Bapak bilang 9.000 sekian. Kenapa tidak 1 juta juga kita tuntut Kementerian Agama itu? Nah, kami Komisi 8 mengusung itu Pak. Ya. Dan selanjutnya ini pesanan dari guru honorer Pak Menteri. Maaf, karena ini pesanan dari guru-guru honorer yang sudah me-WA saya. Ini katanya ada insentif 2020 yang sampai sekarang ini belum turun. Apakah batal atau bagaimana? Nah, nanti saya mohon jawabannya. Dan juga saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Menteri, karena Pak Menteri baru Pak, saya berharap Bapak memperhatikan betul penyuluh dan tenaga-tenaga honorer di Kementerian Agama Pak. Karena Pak, mereka itu manusia, kita bicara mau perbaiki mutu pendidikan kah, bersadai saing, apapun lah namanya. Kalau gaji mereka saja tidak memadai, bagaimana? Ada yang cuma 250 terima sampai 3 bulan baru terima, dipotong pula oleh oknum. Nah, ini yang perlu Pak Menteri tahu sampai ke bawah. Saya kira kita cukupkan ya dari apa yang disampaikan oleh para anggota. Sebetulnya semua memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada Pak Menteri, bahwa ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh Pak Menteri dalam kaitan dengan bagaimana memperbaiki kinerja Kementerian Agama, baik dari aspek layanan keagamaan maupun dalam hal pendidikan. Nah, ini tantangan terbesarnya sebetulnya Pak Menteri, soal pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Pak Wamen saya kira tahu bahwa postur anggaran kementerian kita dalam hal pendidikan memang tidak menunjukkan postur yang berkeadilan.
Dan ini tantangan buat Pak Menteri untuk sama-sama kita mencari solusi terkait dengan anggaran pendidikan itu. Secara nasional dalam APBN kita, kementerian untuk anggaran pendidikan itu 550 triliun. 550 triliun. Ya. 81,5 triliun itu belanja pemerintah pusat melalui Kemendikbud dan 55,9 triliun itu di Kementerian Agama yang dibagi untuk pesantren, madrasah, baik madrasah swasta maupun madrasah negeri. 299 triliun itu ditransfer ke daerah, yang itu menjadi domain dari Dinas Pendidikan. Jadi bisa kita bayangkan, anggaran hampir 350 triliun itu semua dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan plus Dinas Pendidikan yang itu SMP, SMA, SD, dan lain-lain. Sementara 55 triliun untuk Kementerian Agama itu dibagi seluruh Indonesia untuk MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, perguruan tinggi agama Islam baik swasta maupun negeri. Dan pesantren. Ini ada ketimpangan, ketidakadilan anggaran pendidikan yang seharusnya saya kira tantangan Pak Menteri untuk bagaimana kita mencarikan solusi agar pendidikan kita ini diperlakukan dengan penuh kesetaraan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu fenomena yang disampaikan oleh Pak Menteri, coba bayangkan, misalnya Pak Menteri, anggaran untuk KIP kuliah, di bawah Kementerian Agama, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PIP kuliah atau PIP lah, 17 juta. Sementara Kementerian Agama hanya 2 juta siswa. Beasiswa bidik misi atau KIP kuliah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 1.108.000. Pak Dirjen Pendis hanya dapat 56.000. Padahal latar belakang sosial ekonomi yang masuk melalui Kementerian Agama, baik madrasah maupun pesantren, itu kami pastikan itu kelas menengah ke bawah. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, termasuk juga soal, saya terus terang saja, didatangi oleh teman-teman yang guru PAI. Guru PAI menyampaikan beberapa kali kepada kami, mereka akan kerja di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi secara administratif ada di bawah Kementerian Agama. Mereka diperlakukan dengan melihat secara langsung bagaimana guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan jauh lebih baik pelayanannya dalam hal kesejahteraan dibandingkan di bawah Kementerian Agama. Sehingga saya kira ini lucu sekali, misalnya untuk pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja, kita hanya tadi disebutkan oleh Pak Menteri 9.464 melalui P3K. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 juta Pak Menteri. Jadi ada yang salah nih dalam hal Pak Menteri sering bicara di mana-mana tentang apa yang disebut dengan semua warga negara harus diperlakukan sama. Dalam hal pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak boleh dibedakan antara lembaga di bawah Kementerian Agama dengan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu Pak Menteri, ya ini karena kita bicara soal anggaran, apa yang sudah dilakukan oleh kita
pada beberapa tahun yang lalu, Pak Menteri harus punya terobosan untuk bagaimana mengangkat pendidikan di bawah Kementerian Agama, baik itu madrasah, pesantren, sekolah-sekolah di bawah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu diperlakukan sama dalam konteks pelayanan pendidikan. Dengan anggaran yang cuma 55 triliun dibandingkan dengan 350-an lebih triliun yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan, saya kira ini ada ketimpangan. Pak Menteri, mohon kiranya untuk mencari terobosan, entah itu melakukan, kan sama-sama nih anak muda nih yang ngurusin pendidikan. Di Kementerian Agama, Gus Yakut, anak muda, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Mas, kalau itu Mas ya, Mas Nadiem, kalau ini Gus gitu. Jadi saya kira ini harusnya menjadi kolaborasi yang baik ya, untuk bagaimana mencari terobosan-terobosan di dalam pengelolaan pendidikan kita. Kementerian Pendidikan di bawah Kementerian Agama tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Ini saatnya Pak Menteri yang sama-sama muda, Gus Menteri dan Mas Menteri, duduk bersama membicarakan tentang pendidikan. Saya kira kami serahkan kepada Gus Menteri untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih untuk dua kalinya. Pimpinan dan para anggota Komisi 8 yang terhormat, kalau ditanya mungkin hari ini saya menteri yang paling berbahagia dibanding 34 menteri yang lain, Pak. Karena di masa sidang pertama bersama anggota DPR RI, saya mendapatkan banyak masukan, banyak nasihat, dan yang jelas mauidhah hasanah, Pak. Dan ini penting sekali buat saya yang sebelumnya ketika masuk ke gedung ini masih merasa, ya separuh badan saya ini masih merasa di Senayan. Jadi alhamdulillah tadi diingatkan, saya sudah jadi menteri dan sudah banyak masukan. Dari Pak Wamen ada yang mau ditambahkan? Atau cukup? Pak Sekjen? Mohon singkat ya Pak Sekjen ya. Izin sedikit. Jadi yang krusial tadi soal P3K yang saya rasa hampir semua anggota menanyakan. Jadi memang di berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 2 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen dan tenaga penyuluh agama, di pasal 1 angka 14 disebutkan Pak bahwa tenaga honorer adalah tenaga honorer XK2 yang telah mengikuti tes tahun 2013. Ya, database BKN itu yang ikut tes itu 42.539, itu terdiri dari 21.163 guru agama ini Pak ya, 72 dosen agama, 8 tenaga kesehatan, 262 tenaga penyuluh agama, dan 21.034 orang tenaga administrasi atau tenaga pendidikan. Kemudian di pasal 3 itu di sana mengharuskan dari harus mendaftar di portal namanya adalah SSCAN, Seleksi Nasional Calon ASN di titik BKN Go adalah dari yang tadi Pak, yang 42.000 tadi ternyata yang mendaftar itu mengupload SS kan ini hanya 9.642. Dari 9.642 ini yang lolos, yang lulus itu ada 9.495, terdiri dari 9.491 itu guru dan 4 dosen. Sehingga ini saya rasa penting untuk, karena ini kewenangannya bukan di Kementerian Agama, formasi ini adalah kewenangannya ada di Kementerian PAN RB. Maka saya rasa upaya kita sudah Dirjen Pendis mengirim surat kalau misalnya kewenangannya itu di Kemenpan RB, sementara ya, Kemendikbud sudah klaim
bahwa dia sudah 1 juta. Nah, kenapa Kementerian Agama juga tidak melakukan pendekatan kepada Kementerian Pan-RB supaya untuk Kementerian Agama juga dialokasikan formasi yang cukup besar juga, karena itu namanya nggak fair. Ya, ya itu sudah dilakukan, cuman terkendala anggarannya di Kementerian ya belum berhasil. Izin pimpinan, kami memahami, jadi situasinya seperti yang disampaikan pimpinan, dan meskipun ini berat, kita akan berikhtiar. Kita melakukan komunikasi dengan Menpan RB dan mudah-mudahan ada perbaikan dari jumlah guru yang bisa diterima. Ini menjadi catatan buat kami semua di Kementerian Agama. Gus Menteri, kalau perlu ini Komisi 8 bisa undang Kemenpan RB untuk mendorong kenapa untuk Kementerian Agama itu tidak dialokasikan lebih proporsional. Karena saya kira dari segi dari segi kesempatan harusnya sama dong. Ya kan? Bahkan saya kira Kementerian Agama lebih besar yang honorernya dibandingkan dengan yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Ini juga Pak, izin Pak Pimpinan, ini juga yang jadi masalah, yang 9.000 itu yang lolos K2 kemarin. Jadi tidak ada ruang lagi orang-orang yang bisa masuk untuk P3K ini. Jadi memang harus ada komunikasi dalam rangka untuk, karena kasihan yang honor sekian tahun juga, sementara yang dapat porsi yang lolos K2, itu barangkali yang bahkan Pak Menteri Agama, dengan alokasi yang diberikan 1 juta untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka malah bingung juga untuk menutupi sebanyak itu. Saya bilang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kebingungan, sementara kita malah jauh kekurangan. Jadi maksud saya, nah inilah poin penting dari Pak Menteri, Gus Menteri yang baru, yang saya kira punya kemampuan untuk melakukan akselerasi yang lebih luas gitu kepada kementerian-kementerian terkait dalam rangka memastikan bahwa kesetaraan dalam konteks perlakuan pendidikan itu harus dilakukan lebih proporsional dan berkeadilan gitu. Saya setuju sekali Pak, karena misalnya tenaga pendidik dan tenaga guru di Kementerian Agama itu 916.000, ini kemudian ditambah dengan 162.940 memang itu ke pendidikan. PNS-nya cuma hanya sekitar 17% Pak, dari jumlah 200.000 lebih, cuma 17%. Karena itu saya kira kita sangat berhak, Kementerian Agama berhak untuk mendapatkan itu. Satu, yang kedua, termasuk PIP. Kita juga sangat minim sekali. Betul, itu yang PIP saya tadi itu angkat, teman-teman Pak Komisi 10 bikin pendaftaran Pak. Iya. Di sana. Pendaftaran siap mau PIP ini puluhan ribu per orang. Sementara Komisi 8 Pak, tahu aja enggak itu soal PIP itu Pak. Jadi poin saya, itu yang saya angkat dari awal, bahwa ini mesti ada ya keadilan anggaran dalam hal pendidikan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ini orang samalah, Gus Yakut menikmati UI, kalau saya UIN Pak, beda. Ya, kalau saya UI negeri, kalau Gus Yakut UI saja gitu. Tapi pentingnya sebetulnya adalah bahwa ada kesetaraan anggaran yang harus kita perjuangkan gitu Gus. Jadi poin saya yang saya bilang tadi, dari 550 triliun anggaran pendidikan secara nasional, 81 triliun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 299 triliun untuk transfer daerah, berarti itu dipegang oleh dinas pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Artinya bahwa ada 380 triliun di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Kementerian Agama hanya 55 triliun, itu pun belanja pegawai kebanyakan. Untuk sarana prasarananya saya nggak yakin. Jadi oleh karena itu Gus Menteri, saya kira penting Gus Menteri melakukan pembicaraan, menghitung kembali soal
kesetaraan politik anggaran pendidikan kita yang lebih berkeadilan, terutama untuk Kementerian Agama. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditutup, saya persilahkan kepada Gus Menteri untuk menyampaikan closing statement dalam rapat kerja hari ini. Silakan Gus. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI. Sekali lagi saya berbahagia sekali mendapatkan banyak masukan, koreksi, dan tentu pemahaman-pemahaman terkait dengan anggaran yang sudah dilaksanakan di tahun 2020. Masukan-masukan bahwa kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di Kementerian Agama, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Diah bahwa Kementerian Agama ini sangat strategis gitu ya. Bahkan kalau kita sampaikan semua yang di bawah sinar matahari itu menjadi urusan Kementerian Agama gitu. Jadi kita bersyukur mudah-mudahan awal yang baik ini menjadi pijakan kita untuk pembahasan-pembahasan baik itu program maupun anggaran serta pelaksanaannya di masa yang akan datang. Saya mohon tidak berhenti memberikan support dan tentu koreksi pada kami yang ada di kementerian. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, dan kembali saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata akhir dari Menteri Agama Republik Indonesia. Maka berakhirlah rapat kerja kita pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Menteri dan seluruh jajaran, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan seluruh pejabat eselon 1, para anggota, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Semoga berbagai masukan, pandangan, serta berbagai masukan tersebut dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kinerja Kementerian Agama sebagai upaya kita memberikan sumbangsih bagi kemaslahatan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Maka dengan membacakan hamdalah, rapat kerja hari ini kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.